Kalau kalian mau mengcustom Google Form kalian dari segi tema, color, warna gitu, menu warna gitu, biar lebih enak dipandang nanti oleh siswa, biar lebih menarik gitu sama mereka. Bajuri Muhammad, aduh, nah gitu. Oke. Cika Lestari, aduh, gitu. Fiona Stadewi, aduh, oke. Halo semuanya, ketemu lagi di channel saya Ramada Febrian. Kali ini aku mau jelasin gimana caranya membuat Google Form kehadiran. Jadi di sini aku mau jelaskan gimana caranya bikin dua tipe Google Form kehadiran. Pertama, tipe kehadiran yang akan diisi secara mandiri oleh siswa. Kedua, tipe yang akan diisi oleh guru. Kita langsung masuk aja ke Google Drive gitu. Kenapa nggak ke Google Form? Karena kalau kita langsung masuk ke Google Form, misalkan kita langsung masuk di sini, kita ketik Google Form gitu ya, Google Form. Ini nanti hasilnya Google Form kalian itu nggak akan teratur. Nanti kalau kalian punya banyak Google Form, terus kemudian ada banyak Google Sheet-nya, nanti akan di Drive itu, di Google Drive akan jadi banyak. Jebret, kurang enak dipandang, terus secara manajemen juga kurang bagus. Jadi baiknya kalian masuk ke Google Drive, kalian buat folder di My Drive, kalian buat folder absensi kehadiran seperti saya ini. Kalian buat seperti saya ini, absensi Google Form. Kalian cara buat foldernya gampang ya. Kalian tinggal ke My Drive, terus kemudian di sini bikin folder. Nah, setelah bikin satu folder untuk absensi ya, khusus ini untuk memisahkan folder absensi dengan data-data kalian yang lain ya, biar enak gitu. Nah, di sini kalian, karena saya mau bikin dua tipe Google Form, jadi saya akan membuat dua folder lagi di dalam absensi Google Form. Pertama, absensi oleh siswa, ini yang mandiri. Terus kemudian absensi oleh guru. Oke. Yang pertama aku akan kasih contoh gimana caranya membuat absensi oleh siswa ya. Jadi langsung masuk ke foldernya. Masuk ke sini di tanda new ini. Pilih Google Form. Klik link ya. Nah, di sini ini tampak depan Google Form awal ya. Di sini langsung kalian mulai aja, bikin judulnya di sini terserah, bisa apapun. Ini di sini aku mau bikin absensi siswa matematika SMA 3 masa depan cerah. Oke, nah deskripsinya ini bisa diisi apapun, sekreatif mungkin. Kalau di sini aku mau kasih kata-kata mutiara. Malas menuntut ilmu membuat kamu susah maju. Oke. Ini setelah ini kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ini aku akan mulai dengan nama ya. Langsung sini kasih nama. Aku sini akan buatnya simple aja. Jadi biasanya bisa kalian pisah, terserah nanti mau pakai nama depan, terus kemudian pertanyaan selanjutnya pakai nama belakang. Nah, aku nggak begitu. Aku tipe yang simple aja. Di sini aku langsung cantumkan aja pertanyaan, di sini nama lengkap. Jadi nanti kita minta siswa untuk menuliskan nama lengkapnya di pertanyaan ini. Nah, setelah menuliskan pertanyaan pertama, kalian jangan lupa
geser ini ke kanan ya. Artinya ini wajib diisi. Oke. Itu nama lengkap. Dan pastikan di sini tulisannya short answer karena akan banyak nih pilihannya ya. Ada short answer, paragraph, multiple choice, dan nggak sesuai gitu. Pastikan sih short answer ya karena nama. Oke, next kita akan tambah satu pertanyaan. Kita akan tambah pertanyaan lagi. Gimana caranya? Kalian masuk ke sebelah kanan ini, add question di tanda plus, klik. Kamu berada di kelas mana? Kamu berada di kelas mana? Nah, mungkin kalau misalkan pertanyaannya menurut kalian kurang mudah dipahami atau akan berpeluang untuk menimbulkan kebingungan gitu di siswa, kalian bisa tambahkan di sini deskripsi. Jadi seperti biasa ini akan kita buat wajib diisi. Di sini juga akan jadi short answer karena nanti siswa tinggal nulis misalkan kelas 10, kelas 11 IPS 2 atau kelas 10 A, macam-macam. Nah, biar isinya konsisten, isinya sesuai dengan apa yang kita mau, kalian masuk ke petik 3 ini. Petik 3 ini, di sini petik 3 kalian klik. Nah, di sini tambahkan description ya. Description, klik. Di sini kalian bisa tulis, kasih keterangan, misalkan di sini tuliskan di mana kelas kamu sekarang. Oke, sorry, ini akan judul ini nggak mungkin ya absensi itu setahun gitu. Jadi di sini aku akan buat semester 1. Absensi siswa matematika SMA 3 masa depan cerah semester 1 2021 misalkan. Oke, balik lagi ke pertanyaan ini. Balik lagi ke description. Di sini tuliskan di mana kelas kamu sekarang, titik. Di sini kalian contoh kelas 11 IPS 2. Nah, tuliskan di mana kelas kamu sekarang. Contoh kelas 11 IPS 2. Seperti ini deh. Oke, jadi si siswa tahu ya, kita minta untuk mengisi apa. Oke, next. Ya. Next, nama lengkap, paling keterangan untuk daftar kehadiran itu nama lengkap, terus kemudian kehadiran, sama mungkin kita tambah di sini add question lagi. Kita di sini bisa kasih status kehadiran ya. Jadi ini status kehadiran itu nanti aku ngedesainnya, nanti si siswa bisa mengisi hadir, sakit, atau tidak masuk. Jadi begitu status kehadiran. Kita minta siswa untuk mengisi itu, jangan lupa di sini kita tandain wajib. Nah, di sini pastikan keterangannya multiple choice ya, karena kita minta siswa memilih salah satu dari pilihan-pilihan yang udah kita buat. Sini misalkan kita kasih hadir, terus di sini sakit, di sini izin misalkan, terus di sini tidak masuk. Oke, sudah udah hadir, sakit, izin, tidak masuk, hadir, sakit, izin. Oke, kalau kalian perlu ditambahin keterangan tadi ya tinggal masuk ke sini ya. Cuman kalau ini saya nggak usah pakai karena udah cukup jelas pertanyaannya dan pilihan jawabannya. Oke, next. Nama lengkap, kamu berada di kelas mana, status kehadiran, dan bukti kehadiran. Bukti status kehadiran. Misalkan gini,
kalian pengen tahu betul-betul bagaimana si siswa saat mengisi kehadiran ini gitu. Jadi misalkan kalian ingin meminta bukti foto di depan komputer pakai seragam sekolah, kalian bisa buat seperti itu. Kita bisa buat seperti itu. Tinggal next, bikin add questions. Di sini kita pilih di sini file upload. Oke, file upload. Kalian akan ditanya let respondents upload files to Drive. Nah, ini continue aja ya. Oke, ini kayak bukti status kehadirannya ada di sini, ternyata sudah saya buat. Jadi karena kita udah buat, ini saya hapus aja ya. Ini kasih contoh juga gimana cara ngapus pertanyaan. Nih, kalian pastikan kalian ke pertanyaan yang ingin dihapus, udah dipilih, terus di sini dihapus, delete, ada tong sampah di sini, delete aja. Balik lagi ke file upload tadi, oke. Bukti status kehadiran, misalkan sedang sakit, dia minta difoto lagi sakit, misalkan itu foto sakit, atau foto izin sedang berpergian atau ada acara keluarga, foto dengan keluarga. Itu bukti status kehadiran. Di sini jangan lupa file upload. Di sini kalian pastikan geser ini ke kanan karena kita cuma minta foto. Jadi pastikan kalian pilih di sini image. Klik image. Kita minta satu aja, file nggak usah banyak-banyak ya, maksimum size-nya 10 mega. Jangan-jangan nanti dia kirimlah video bermega-mega, penuh lah drive kita. Oke, kita geser ini ke kanan karena ini kita minta siswa untuk wajib diisi. Sampai di sini kira-kira sudah selesai. Nah, tampak di siswa akan seperti apa bila Google Form ini kita share. Coba tinggal masuk ke preview. Preview. Nah, seperti ini. Absensi siswa matematika SMA 3 masa depan cerah semester 1 2021. Pertanyaan pertama, nama lengkap. Pertanyaan kedua, kamu berada di kelas mana. Pertanyaan ketiga, status kehadiran. Ini cuma bisa pilih satu, nggak bisa pilih dua ya. Nah, di sini bukti status kehadiran, add file. Nah, nanti si siswa akan kita minta buat mengupload foto, gitu, bukti kehadiran. Oke, ini aku close. Sampai di sini sebetulnya sudah bisa kita bilang selesai untuk bikin Google Form kehadiran. Mungkin satu lagi di sini kita kasih judul. Klik aja di sini, dia akan otomatis ngambil judul di sini, dia pakai buat di sini. Nah, itu aku nggak masalah, jadi aku nggak akan ubah judulnya Google Form ya. Oke. Nah, sampai di sini bisa dibilang selesai ya. Selesai Google Form kehadiran yang diisi secara mandiri oleh siswa gitu. Kalau misalkan kalian mau lihat respon, misalkan kalian udah share nih, ke siswa, terus kalian mau lihat siapa saja yang udah mengisi Google Form ini, kalian tinggal masuk ke respons ini, atau kalian mau data dari Google Form ini ada di Google Sheet. Jadi kalau mau itu di Google Sheet, kalian tinggal masuk ke sini, create spreadsheet. Kalau sudah punya Google Sheet, pilih existing spreadsheet. Kalau tidak punya, mau bikin baru, kalian pilih create a new spreadsheet. Kalian klik create. Nah, dia akan langsung bikin spreadsheet otomatis dari Google Form gitu. Dengan kolom timestamp, ini waktunya, waktu, tanggal, dan menit, terus kemudian detik, nama lengkap, isian nama lengkap, kamu berada di kelas di mana, isiannya, status kehadiran, dan link foto bukti kehadiran si siswa. Jadi setelah siswa mengupload, nanti di sini akan ada linknya nih, fotonya. Nah, itu bisa diklik.
Seperti itu. Jadi kita ambil contoh aja ya. Kita coba isi ini satu. Oke, di sini misalkan nama Ramadan Febrian. Kamu berada di kelas mana? 11. Kelas 11 IPA 3 gitu. Status kehadiran hadir. Lalu hadir. Nah, di sini aku mau upload file ya. Jadi aku select files from your device, aku upload, ngambil foto di dalam, misalkan ini bukti aku hadir, upload. Ya, selesai, kita submit. Ini aku bertindak sebagai siswa ya, yang mengisi Google Form yang diberikan oleh guru. Gitu. Oke, udah. Nah, di sini di Google Sheet-nya akan otomatis terisi. Timestamp, waktu, terus kemudian nama lengkap saya, terus kemudian kamu berada di kelas mana, aku isinya, terus status kehadiran. Nah, ini bukti status kehadiran, bisa kalian langsung cek gimana tuh. Kalian tinggal kalian tinggal klik aja di sini, klik, langsung ada overview-nya di sini. Nah, oke, ini bukti status kehadiranku. Ya, itu dia. Sudah berfungsi seperti yang kita mau gitu. Nah, responsnya ada kan? Ini summary, nama lengkap, kamu berada di kelas di mana, status kehadiran 100% hadir. Oke, ini hadir 100%, bukti status kehadiran. Summary. Jadi nanti kalau ada dua, nanti di sini ada nama lengkap 2 orang, kamu berada di kelas mana 2 orang, status kehadiran sini akan ya proporsional lah. Misalkan kalian tadi lihat kalian misalkan mau mengcustom Google Form ini. Nah, itu banyak caranya. Misalkan kalian mau menampilkan gambar kelas kalian di judul Google Form ini ya. Kalian masuk ke customize theme ini yang tinta-tinta ini, klik choose image. Oke. Nah, Google sudah ada foto-foto banyak. Di sini kalian tinggal cari-cari aja mana yang menurut kalian cocok buat Google Form kalian. Kalau misalnya nggak ada yang cocok, kalian bisa masuk misalkan foto kelas kalian sendiri, masuk ke upload, klik browse, masuk pilih fotonya, tunggu di upload. Yep. Kita crop karena nanti kira-kira bentuknya seperti ini, memang seperti kotak yang ini. Kita mau bagian mana kira-kira yang mau kelihatan di Google Form kalian. Oke, ini kita klik done. Ya secara otomatis bikin di sini. Abrakadabra. Nah, tada. Kelihatan ya, di sini langsung ya. Fotonya, terus temanya pun mengikuti foto gitu. Kalau kalian mau merubah background dan tema Google Form kalian, gampang. Kalian tinggal pilih di sini customize. Misalkan kalian mau warnanya kuning, set kalian pilih kuning. Mungkin ini agak kesini ya kuning ya. Oke, kuning. Oke, add. Oke, jadi kuning. Ini tema, warna temanya itu di sini. Kalau kalian pengen rubah backgroundnya, kalian tinggal pilih di sini. Pilih mana yang kalian cocok gitu. Aku maunya like. Kalian juga bisa ngubah font yang ada di Google Form. Pilihannya ada sedikit, jadi nggak terlalu banyak. Kalian bisa gaya seperti ini, formal atau kayak apa anak-anak itu misalkan. Aku di sini pakai basic aja. Oke, udah selesai.
Itu kalau kalian mau mengcustom Google Form kalian dari segi tema, color, warna gitu, menu warna gitu, biar lebih enak dipandang nanti oleh siswa, biar lebih menarik gitu sama mereka. Nah, selain itu kalau misalkan kalian mau nambahin sesuatu lagi, misalkan kalian mau membatasi absensi mandiri ini gitu. Gimana caranya? Bisa. Cuman memang agak nambah kerjaan karena caranya seperti ini. Kalian tinggal masuk ke respons, terus kemudian di sini tombol accepting response kalian geser ke kiri. Terus kalian kasih keterangan, misalkan di sini absensi ditutup. Oke. Absensi ditutup. Oke, absensi ditutup. Oke lah, nggak masalah ditutup pakai spasi atau enggak. Kira-kira absensi ditutup. Nah, kalian nggak mau nerima respons lagi. Artinya ketika si siswa mau absen pukul 8:05, mereka udah nggak bisa lagi. Gitu. Karena kalian udah menggeser ini yang tadinya posisinya begini jadi begini di jam 8 pagi gitu. Ini memang akan nambah kerjaan, jadi agak ya namanya lebih strict ya, kita akan membutuhkan effort yang lebih banyak, disiplin lebih. Jadi kalian perlu membuka ini setiap jam 6 pagi gitu. Jadi artinya sebelum jam 6 pagi siswa nggak bisa absen juga gitu, karena nggak masuk akal dia absen misalnya jam 4 subuh gitu. Karena karena kegiatan belajar mengajar belum juga dimulai gitu, bahkan sekolah pun nggak dibuka kan dulu jam segitu. Nah, entahlah kalau misalkan ada pesantren gitu. Nah, kalian tutup di jam itu, kalian buka di jam 6 pagi. Jadi ini kira-kira udah jam 6 pagi lah gitu. Kalian buka nih, geser ke kanan, set. Kalian pastikan tuh, kalian lihat jam, wah sudah jam 8 pagi, saatnya tutup absensi. Oke, pola seperti itu kalian lakukan setiap hari. Jadi setelah ditutup, besoknya lagi jam 6 pagi kalian buka lagi, jam 8 pagi kalian tutup lagi. Itulah, memang nggak otomatis, harapannya sih bisa otomatis ya, jadi kita tinggal setting waktu kapan dibuka kapan ditutup ya. Oke lah. Nah, seperti itu caranya. Gimana kalau misalkan mau lebih strict gitu, kalau kalian mau ngatur kira-kira kapan aja Google Form ini dibuka buat absen gitu, seperti itu. Oke. Nah, gimana kalau kalian mau ngasih kata-kata penutup buat yang sudah absen gitu? Kalian masuk ke settings, presentation, confirmation message. Di sini confirmation message kalian tulis misalnya apa? Misalkan kalian mau bilang belajarlah sebelum belajar itu dilarang. Save. Oke. Nah, kalian juga mau membatasi satu hari itu cuma satu absensi, satu orang, satu akun, satu absensi. Nanti kan kita minta. Nih, di sini require sign in. Jadi nanti artinya apa? Require sign in. Artinya kita minta si siswa untuk login pakai akun Google-nya untuk mengisi Google Form ini, seperti itu. Jadi itu buat membatasi satu respons, untuk satu limit to one response. Presentation ada confirmation message, save. Oke. Sampai di sini Google Form kita selesai.
Ye, gitu. Nah, di sini kalau kita selesai, desain semua udah oke. Nah, kalau kalian mau kirim, gampang. Kita tinggal pilih send. Kalian bisa kirim ini via email. Kalian tinggal masukkan nama-nama emailnya siapa di sini, subjeknya apa, terus kemudian isi emailnya apa. Tinggal kirim. Kalau kalian mau mengirim ini sebagai link, kalian pilih ini ya. Nah, ini kalian tinggal klik aja linknya, set, copy, kirim via WhatsApp, kirim via Telegram, macam-macam terserah, bebas. Nah, kalau kalian pengen linknya lebih pendek, yang kotak ada di bawah, ada kotak di bawah ini, shorten URL, keterangannya, kalian checklist. Jadilah pendek. Copy, kirim, selesai. Kalian bisa Ctrl C atau klik copy di sini. Selesai. Seperti itu ya. Kalau mau kirim Google Form ini ke siswa-siswa kalian nanti. Oke. Sampai di sini aja untuk bagaimana cara buat Google Form kehadiran yang akan diisi oleh siswa secara mandiri. Gitu. Next, aku akan ngasih tahu gimana cara buat Google Form yang akan diisi oleh guru tapi pakai Google Form. Itu gimana sih? Bisa juga. Lebih simpel karena paling enggak isinya kan nama sama status kehadiran, karena kita udah tahu kita nggak perlu bukti kehadiran kan, terus kita juga nggak perlu kelas mana karena posisinya kita sedang mengajar kelas itu, jadi lebih simpel gitu. Oke. Next ke sesi selanjutnya. Ya, kali ini aku akan kasih contoh gimana cara buat Google Form kehadiran yang akan diisi oleh guru. Jadi sifatnya ini nggak mandiri yang akan diisi oleh siswa. Jadi aku bayangin kelasnya online. Jadi posisi guru mengajar misalkan lewat Zoom, terus kemudian siswanya tuh ada 40 gitu. Dan nggak mau ngeliatin nama yang ada di Zoom satu-satu, meskipun itu bisa ya. Kan kali aja namanya nama panggilan lah, namanya juga ada nama nggak jelas lah. Jadi kalian mau melakukan absen selayaknya kalian berada di sekolah secara fisik. Gitu. Nah, gimana caranya? Kita langsung masuk ke folder absensi oleh guru. Masuk ke new, pilih Google Form. Oke, kita tunggu loadingnya. Untuk Google Form yang ini akan lebih simple ya daripada Google Form yang sebelumnya. Oke, kita kira-kira namanya sama, absensi siswa matematika kelas spesifik ya, kelas 11 IPS 2 SMA 3 masa depan cerah. Oke, deskripsi bisa kalian isi terserah sekreatif mungkin. Aku samain aja kayak tadi. Di sini jangan lupa belajar karena malas menuntut ilmu membuat kamu susah maju. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Jadi di sini pertanyaan di sini biarkan kosong aja, karena nanti di sini akan jadi nanti di data absensinya bentuknya itu kolom nama-nama setiap kolom itu adalah nama si siswa, terus kemudian isinya adalah status kehadiran gitu. Jadi saya kasih contoh di sini, Jadi di sini pertanyaannya kosongkan aja. Terus kemudian di sini kalian pilih multiple choice grid, ya, multiple choice grid.
Di sini kalian pilih, misal kalian tulis di sini row 1, kalian tulis saya Abdul Permana. 2 misalkan Bajuri Muhammad. Kedua Cika Lestari. Misalkan Fiona Sinta Dewi. Terus di sini misalkan Muhammad Jaki. Bisa ini misalkan Mikael Sultan. Di sini misalkan ini kalau kalian ngelihat misalkan nggak sesuai nih, ada kesalahan nih urutannya nih, di sini Muhammad nih harusnya setelah Mikael gitu. Dan tinggal di sini kalian tinggal geser kursor ke arah bintang, ke arah titik 6 itu, set, akan muncul kayak semacam perempatan gitu. Kalian klik 2 kali, turunin, set. Kalian lanjutkan di sini, terus misalkan di sini aku mau langsung selesaikan aja, misalkan nama huruf V misalkan Via Wulandari. Di sini kita namain yang terakhir Via Wulandari. Di sini ada batasan ya, kalian bisa tulis sampai banyak gitu, banyak lagi. Nggak ada batasan, terserah. Mungkin batasannya itu adalah jumlah kolom yang ada di Google Sheet ya. Jadi ini bisa kalian isi sebanyak mungkin. Di sini aku pengen ngasih contoh ceritanya, dalam satu kelas itu ada 7 siswa. Nah, rows-nya kita isi nama, jangan lupa nama-nama siswa kita, terus kemudian columns-nya kita isi status kehadiran. Jadi yang pertama itu hadir, kedua sakit, 3 izin, keempat tidak masuk. Oke. Setelah ini jangan lupa, jadi pertanyaannya beda. Jadi di sini require a response in each row. Jadi di sini kalau kita geser ke kiri, akan ada kemungkinan ini jadi error. Errornya apa? Jadi bisa jadi kita ngelewatin satu nama, ya kita geser ke kanan. Kalau kalian mau ngasih deskripsi, tinggal kasih deskripsi, cuman aku nggak usah dikasih sih. Rekomendasi nggak usah dikasih, karena kan ini kita sendiri yang buat, kita tahu tujuannya buat apa, fungsinya buat apa. Jadi masa aja kita nulis deskripsi buat kita sendiri gitu. Oke, tinggal kita desain aja. Di sini kita mungkin sambungin dulu ke Google Sheet-nya ya. Kita buat Google Sheet-nya. Jadi klik ini, create new spreadsheet, buat nanti nyimpen hasil daftar hadirnya di Google Sheet, kan? Timestamp, di sini nanti ada nama Abdul, nama siswa kita. Sini, jadi nama kolom. Kalau tadi pertanyaan ini kita isi misalkan status kehadiran. Nanti di Google Sheet-nya akan berubah. Nah, kan? Status kehadiran akan masuk gitu. Nah, jadi saya sarankan nggak usah diisi ya. Nggak usah diisi. Ya, akan lagi. Ya, udah. Kita udah setting Google Sheet-nya buat menerima respon dari Google Form. Tinggal finishing, kita customize temanya. Misalkan kita mau pakai foto. Oke, kita mau pakai foto yang ada aja, yang ada di sini misalkan buku, insert. Oke, udah. Kita pilih color temanya, kita mau ganti nih, nggak cocok kalau misalkan ini kita mau ganti warna biru, keunguan, nah biru. Oke, backgroundnya kita mau agak gelap.
light. Oke. Fontnya kita mau gaya formal. Nah, close. Yep. Gimana? Oh ya, satu lagi kelupaan. Kita jangan lupa buat nama file Google Form-nya. Jadi kita klik di sini. Oke. Dia akan ngikutin judul yang ada di sini kalau udah ada judulnya ya. Otomatis. Ya, udah. Nah, kira-kira nanti akan seperti ini hasilnya. Jadi kalau kita buka linknya, preview, ini tampak depan ya kalau kita mau buka, tampak Google Form-nya kalau kita mau mau ngisi daftar kehadiran. Jadi pada saat lagi ngajar gitu, udah mau mulai kelas, kalian buka Google Form-nya, tampaknya akan seperti ini. Jadi kalian mulai baca, mulai absen kan di sini. Abdul Permana, ada yang misalnya di Zoom itu ada yang bilang, ada yang nyelutup sakit bu. Nah, terus kalian lihat Zoom-nya, oke ini ada Abdul Permana, kalian pilih ini sakit, terus Bajuri Muhammad, aduh, nah gitu. Oke. Cika Lestari, aduh. Fiona Stadewi, aduh, oke, gitu terus dan seterusnya. Kalian sudah selesai absen, submit. Oke, udah selesai kan? Kalian lihat hasilnya di sini. Untuk absen hari ini, misalnya kalian mau tahu hasilnya seperti apa nih, kelihatannya seperti ini. Abdul Permana sakit tadi ya, Bu, misalkan. Nah, sisanya hadir. Di sini langsung kelihatan tanggal berapa, per tanggal 6, per tanggal 12 bulan 6 tahun 2020 1 jam 9. Abdul Permana sakit, nggak masuk, sakit nggak bisa hadir. Bajuri Muhammad dan yang lain hadir gitu. Kalau mau nyimpen linknya, mau nyimpen linknya atau apapun lah, link Google Form-nya gitu, kalian nggak harus nggak harus ngeklik filenya langsung gitu, kalian tinggal pilih klik send, masuk ke sini, shorten URL, bisa shorten atau nggak masalah. Kalau aku sukanya yang pendek-pendek aja. Klik copy di sini, close. Nah, ini kalian simpen di catatan kalian, entah di Word atau di Notes, dimanapun, atau di HP atau di WhatsApp kalian. Nah, setiap hari kalau kalian mau mengabsen kelas kalian, tinggal masuk ke browser di laptop kalian atau di HP kalian, masukkan linknya, enter, keluarlah dia. Ya, kira-kira seperti itu gimana caranya membuat Google Form kehadiran yang diisi oleh guru gitu. Gampang kan? Oke, seperti itu saja video kali ini. Jangan lupa subscribe buat yang belum, dan kalau misalkan ada yang kurang dipahami, diulang aja videonya, karena ini ada di channel YouTube saya Ramada Febrian dan nggak kemana-mana gitu. Ataupun kalau mau ada yang mau ditanyakan gitu, saya ngejelasinnya kurang jelas nih, nggak paham gua, misalnya, tanya aja di komentar, nggak masalah. Insya Allah saya akan jawab kalau misalkan lihat, terus juga ada waktu ya. Oke, terima kasih semua, selamat jumpa. Terima kasih semua, sampai jumpa.